Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kami mau berbagi tentang sholawat nariyah. Jadi bagi seseorang yang mengamalkan sholawat nariyah tanpa mengetahui ijazah-ijazah ini, sahabat, sangatlah rugi. Jadi harus tahu kalau mengamalkan sholawat nariyah. Dan barang siapa yang mengamalkan salah satu dari amalan-amalan ijazah yang tercatat pada ijazah kubro ini, sahabat, maka akan dipastikan khasiatnya berfungsi wujud qabul asalkan istiqomah. Mari kita baca kitabnya bersama, sahabat. Di sini dijelaskan, sebelum kita ke khasiat sholawat nariyah, kita pahami dulu sholawat nariyah, sahabat. Di sini as-sholatu at-tafrijiyatu awin nariyah, yaitu salawat tafrijiyah atau salawat nariyah. Wa qala Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad Mamduh berkata, Aminul Fatwa Bidaril Ifta'il Misriyah, yaitu beliau yang dipercayakan menjadi mufti di Darul Ifta' Misriyah di Mesir, sahabat. Beliau mengatakan, inna sholatan nariyah, bahwasannya sesungguhnya salawat nariyah, sumiyat bihadal ismi, dinamakan dengan sholawat nariyah, li'anna sur'atat tahqiqil matlubi, karena cepatnya menjadi nyata sesuatu hal yang dicari, yang diminta, bibarokatiha, dengan barokahnya sholawat nariyah. Yusbihu an-naroh, itu menyerupai api. Bagaimana api melahap kertas, melahap kayu sekaligus habis. Begitulah cepatnya sholawat nariyah dalam mewujudkan apa yang dicari atau yang diminta, sahabat. Itu yang pertama, sehingga dinamakan sholawat nariyah. Wa tusamma aidon, dan juga sholawat nariyah itu dinamakan bis sholatit taziyah, juga dinamakan sholat at-taziyah. Nisbatan ila Ibrahim at-Tazi, karena dinisbatkan kepada Syekh Ibrahim at-Tazi, sang pencetus, sahabat, di Mauruku, di Maghribi. Wa summiyat bi sholatit tafrijiyah, dan juga dinamakan dengan sholat tafrijiyah, sholawat tafrijiyah yang bisa melapangkan dada. Li'annaha, karena sesungguhnya sholawat nariyah ini yuhsolu biha, dihasilkan, didapatkan dengan sholawat nariyah, al-farajus syadidu, yaitu kelapangan, solusi, kelegaan yang sangat, sahabat. Liman yuwadhibu alaiha, bagi seseorang yang merutinitaskan untuk membaca sholawat nariyah, atas sholawat nariyah. Wasumiyat bis sholatil qurtubiyah, dan juga sholawat nariyah itu dinamakan sholawat Qurtubi, sahabat. Li'annaha, karena sesungguhnya sholawat nariyah nusibat itu dinisbatkan, disandarkan ilal imamil Qurtubi, kepada Imam Al-Qurtubi. Jadi sholawat nariyah yang harus kita pahami ada 4 nama. Yang pertama nariyah, yang kedua at-taziyah, yang ketiga at-tafrijiyah, yang keempat al-Qurtubiyah. Masya Allah, namanya saja sudah 4. Dan sholawat nariyah ini paling populer dan paling tua daripada sholawat-sholawat yang lain, sahabat, selain yang datang warid dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sana paling populer, paling banyak diketahui dan diamalkan adalah sholawat an-nariyah. Bahkan Imam Besar Al-Qurtubi mengamalkannya, sahabat. Kita langsung membaca lanjutannya di dalam kitab Madihun Nabawi. Di sini dijelaskan, wa min khawasiha, dan dari khasiat-khasiatnya sholawat nariyah, anna man dawamah, bahwasannya seseorang yang merutinitaskan ala hadhihi sholatin nariyah, atas sholawat nariyah ini, sholawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari merutinitaskan, ihda asyarata marrotan, cuma membaca 11 kali, sahabat. Ihda asyarah, 11 kali. Ihda asyarata marrotan, sahabat, cuma setiap hari membaca 11 kali. Faka'annahu, maka seolah-olah orang itu yang mendawamkan, yang mengamalkan, istanzalah, itu menurunkan,
seolah-olah orang itu menurunkan yang membaca setiap hari 11 kali ar-rizqah, menurunkan rezeki minas sama'i dari langit, au istakhrajah, atau dia mengeluarkan, menggali kepada rezeki, menggali rezeki minal ardi, dari bumi. Itu khasiat yang pertama yang sahabat harus ketahui, bahwasannya barang siapa yang merutinitaskan setiap hari membaca sholawat nariyah 11 kali, cukup 11 kali, maka seolah-olah orang itu menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan rezeki dari bumi. Masya Allah. Ini yang pertama, sahabat. Yang kedua di sini dijelaskan, waqala al-Imam ad-Dainuri. Imam ad-Dainuri berkata, man qara'ah, barang siapa membaca hadhihi sholata, kepada solawat ini, solawat nariyah, dubura kulli sholatin, setiap selesai solat. Jadi membaca setiap selesai solat, ihda asyarata marratan, cuma membaca 11 kali. Sedangkan yang tadi sahabat membacanya setiap hari 11 kali. Sekarang ditambah, setiap habis solat membaca 11 kali. Wattakhadhaha, dan dia menjadikan kepada solawat nariyah ini wiridan, sebuah wirid. Jadi setelah habis solat 11 kali dibaca dan membaca sesempatnya atau sebisanya, menjadikan wirid. La yang qati'uh, maka tidak terputus rizquhu, rezekinya sahabat selalu bertambah dan mengalir, wayanalu, dan dia itu sampai mendapati al-manzilatal aliyah, pada posisi derajat yang sangat tinggi, berwibawa, wad-daulatal ghaniyah, dan lingkungan-lingkungan yang kaya-kaya, temannya kaya, keluarganya kaya, memberi kekayaan kepada yang lain, mensugosti dan memberkahi pada yang lain. Daurahnya itu, daulahnya adalah orang yang kaya. Itu yang kedua, sahabat. Nah, sekarang perhatikan. Jadi dari amalan ini, sahabat, bahwasannya yang mengamalkan yang pertama setiap hari 11 kali, khasiatnya jelas masuk kepada yang mengamalkan yang kedua kali tadi, sahabat. Itu otomatis, karena itu lebih banyak dan 11 kali setiap habis sholat. Dan juga dijadikan wiridan. Maka dia itu derajatnya tinggi, sahabat, dan rezekinya tidak terputus, dan pergaulannya, lingkungannya, daulahnya orang-orang kaya. Masya Allah. Selanjutnya, sahabat, wa anna man dawamah, dan sesungguhnya barang siapa melanggengkan, merutinitaskan alaiha, atas sholawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, ihda wa arba'ina marrotan, 41 kali. Jadi mengamalkan 41 kali setiap hari, sahabat. Ba'da sholati subhi, setelah solat subuh dibaca 41 kali. Nala muradahu, maka dia akan mencapai atau mendapatkan yang apa menjadi cita-citanya, kepada yang dimaksud, yang diinginkan, yang dicita-citakan. Itu cukup membaca 41 kali setiap habis solat subuh, sahabat. Bagaimana jika dijadikan wiridan? Masya Allah, ini khasiat daripada solawat an-nariyah. Dan selanjutnya, waman dawamah, dan barang siapa yang melanggengkan, merutinitaskan, istiqamah alaiha, atas solawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrotin, 100 kali. Sekarang 100 kali setiap hari dibuat wiridan, diistiqamahkan. Maka yahsulu matlubahu, maka orang itu menghasilkan atau berhasil orang itu kepada yang diminta, yang dicari, yang dia inginkan. Wa yudriku, dan dia itu menemukan atau mendapatkan gharadahu, kepada cita-citanya. Apa yang dia idam-idamkan dia dapatkan, fauqa ma aradahu, fauqa, di atas sesuatu yang dia bayangkan, yang dia inginkan. Maksudnya seperti ini, sahabat. Sahabat menghayal atau mendambakan uang 100 juta pada minggu ini. Itu sudah mentok. 100 juta itu udah keajaiban, hampir mustahil. Nah, yang datang itu malah 200 juta.
fauqama aradahu, di atas yang diinginkan, yang dibayangkan. Itu Masya Allah keajaibannya solawat nariyah sahabat. Ini adalah bagi orang yang membaca 100 kali setiap hari. Masya Allah. Selanjutnya adalah waman dawamah, dan barang siapa melanggengkan ala qiraatiha, atas membaca solawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, bi'adadil mursalina, dengan hitungan bilangannya para utusan Allah, Rasul-Rasul Allah alaihimussalam. Berapa utusan Allah itu sahabat? Salasami'atin wa salasa asyrotah marrotan, yaitu 313 kali. Salasami'atin 300 wa salasa asyrotah, dan 13. 313 kali dibaca setiap hari sahabat. Sebelumnya 100, sekarang 313 kali. Maka khasiatnya likashfil asrari, untuk membuka tabir-tabir rahasia sahabat. Rahasia-rahasia, keajaiban-keajaiban dibuka untuknya. Fa'innahu, dan orang itu sahabat, yara, melihat, sesungguhnya orang itu akan melihat kulla syai'in, segala sesuatu, yuriduhu, yang dia kehendaki. Jadi keajaibannya dia bisa melihat hal gaib, bisa menerawang, bisa punya firasat yang kuat, bahkan seperti penglihatan, jika dia itu mengamalkan banyaknya utusan Allah, yaitu 313 kali setiap hari. Tentu dia itu akan menjadi orang yang sangat spesial sekali sahabat. Masya Allah. Lanjutannya adalah waman dawamah, dan barang siapa yang melanggengkan alaiha, atas solawat nariyah ini, alfa marrotin, 1000 kali. Sekarang 1000 kali setiap hari sahabat. Nalah, maka orang itu akan mendapatkan atau sampai la yasifuhu, yang tidak bisa disifati suatu hal tadi. Al-wasifunah, yaitu orang-orang yang menyukai mensifati, atau orang yang mensifati. Jadi dia itu sampai kepada seseorang yang tidak bisa disifati oleh orang-orang yang menyifati. Dalam arti seperti ini sahabat. Orang itu tidak pernah ke bulan, kita sampai dulu ke bulan. Jadi yang tidak pernah ke bulan tidak bisa menyifati. Nah, kita tahu hal yang tidak bisa disifati orang lain, sahabat. Ini adalah keajaiban laksana karomah yang tinggi. Mimma, dari sesuatu, la ainun ra'at, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbesit pada hati manusia, tidak pernah terlintas pada pikiran manusia, pada hati manusia, seperti sahabat itu masuk ke alam jabarut, alam malakut. Orang bahkan tidak mendengar, apalagi membayangkan seperti apa. Ternyata sahabat sudah sampai ke sana. Atau seperti tabir-tabir yang Allah Ta'ala tutup, orang tidak melihat, juga tidak mendengar, bahkan tidak terlintas, tapi sahabat sudah mengetahui semua. Ini melebihi dari sekedar ilmu terawang, firasat yang valid sahabat. Masya Allah, jika mengamalkan 1000 kali dalam sehari, tentunya khasiat yang tadi 11 kali dalam sehari, 41 kali setelah subuh, itu masuk semua. Masuk semua khasiat-khasiatnya jika kita mengamalkan 1000 kali pada setiap hari sahabat.